Kebanyakan orang mengira mereka memiliki masalah dengan uang ketika sebenarnya mereka memiliki masalah dengan struktur. Mereka mengumpulkan kalimat motivasi, mengikuti tips acak di media sosial, menonton video tentang mindset kaya, tetapi tidak pernah membangun sistem yang benar-benar mengubah posisi finansial mereka. Ini bukan tentang kurangnya informasi. Ini tentang tidak memahami bahwa keuangan yang sehat bukan hasil dari ide-ide bagus, tetapi hasil dari struktur yang dirancang dengan benar dan dijalankan secara konsisten. Pikirlah seperti ini. Rumah tidak dibangun dari kutipan inspiratif tentang arsitektur. Rumah dibangun dari pondasi, dinding, atap, sistem listrik, dan pipa air yang saling terhubung. Keuangan Anda bekerja dengan cara yang sama. Tetapi sebagian besar orang mencoba membangun kekayaan dengan mengumpulkan kalimat, bukan dengan membangun struktur. Dan itu sebabnya mereka tetap berada di tempat yang sama, tahun demi tahun. Fike Chomigo ate entender mengapa cara Anda berpikir tentang uang selama ini mungkin sudah salah sejak awal, dan mengapa perubahan perspektif ini bisa menjadi titik balik yang Anda butuhkan. Mari kita mulai dengan kenyataan yang tidak nyaman. Anda mungkin memiliki folder penuh screenshot tentang cara menghemat uang. Anda mungkin sudah membaca puluhan artikel tentang investasi. Anda mungkin sudah menonton ratusan video tentang financial freedom. Tetapi ketika Anda melihat rekening bank Anda, saldo Anda tidak mencerminkan semua pengetahuan itu. Ketika Anda melihat pengeluaran bulanan Anda masih melakukan kesalahan yang sama. Ketika Anda mencoba menjelaskan strategi keuangan Anda kepada seseorang, Anda menyadari bahwa Anda tidak benar-benar memiliki strategi. Anda hanya memiliki koleksi niat baik. Ini bukan tentang kecerdasan Anda. Ini bukan tentang disiplin Anda. Ini tentang fakta bahwa Anda mencoba menyelesaikan masalah struktural dengan solusi yang bersifat kalimat. Anda mencoba membangun gedung pencakar langit dengan bahan bangunan yang terbuat dari kata-kata. Seberapa sering ini terjadi pada Anda? Anda mendengar saran keuangan yang bagus. Anda merasa termotivasi. Anda bahkan mungkin mencatatnya. Tetapi 2 minggu kemudian, tidak ada yang berubah dalam kehidupan finansial Anda yang sebenarnya. Motivasi menguap. Rutinitas lama kembali. Dan Anda kembali mencari kalimat baru yang lebih kuat, lebih inspiratif, lebih meyakinkan. Tetapi masalahnya bukan pada kekuatan kalimat. Anda mencoba menggunakan alat yang salah untuk pekerjaan yang salah. Inilah yang sebenarnya terjadi. Masalah finansial yang Anda hadapi bukan masalah pengetahuan. Masalah finansial yang Anda hadapi adalah masalah arsitektur. Kebanyakan orang berpikir mereka perlu belajar lebih banyak tentang uang. Mereka pikir jika mereka membaca satu buku lagi, mengikuti satu kursus lagi, mendengar satu podcast lagi, semuanya akan klik. Tetapi pengetahuan tanpa struktur adalah seperti memiliki semua bahan untuk membangun rumah, tetapi tidak memiliki blueprint. Anda tahu apa itu batu bata, Anda tahu apa itu semen, Anda tahu apa itu kayu, tetapi Anda tidak tahu bagaimana menyusunnya menjadi sesuatu yang berdiri kokoh dan berfungsi. Dan itu sebabnya orang dengan pengetahuan finansial yang luas seringkali memiliki hasil finansial yang biasa-biasa saja. Sementara orang dengan pengetahuan sederhana, tetapi struktur yang kuat membangun kekayaan nyata. Definisi ulang masalah finansial yang sebenarnya adalah ini. Anda tidak kekurangan informasi tentang cara menghasilkan uang. Anda kekurangan sistem yang memastikan uang yang Anda hasilkan bekerja untuk Anda, bukan sebaliknya. Anda tidak kekurangan motivasi untuk berubah. Anda kekurangan infrastruktur yang membuat perubahan itu permanen. Anda tidak kekurangan niat untuk berinvestasi. Anda kekurangan proses otomatis yang menghilangkan gesekan antara niat dan tindakan. Apakah perubahan perspektif ini masuk akal bagi Anda? Karena jika ya, maka semua yang Anda pikir, Anda ketahui tentang pengelolaan uang, mungkin perlu dibangun ulang dari pondasi. Sekarang mari kita bongkar mitos terbesar.
yang membuat orang terjebak dalam pola pikir berbasis kalimat. Mitos ini mengatakan bahwa masalah finansial diselesaikan dengan keputusan yang lebih baik. Ini terdengar logis, ini terdengar benar, tetapi ini salah pada tingkat fundamental. Keputusan bergantung pada kondisi, keputusan bergantung pada emosi, keputusan bergantung pada energi mental yang Anda miliki pada saat itu. Ini sebabnya orang yang sama dapat membuat keputusan finansial yang brilian pada Senin pagi dan keputusan finansial yang mengerikan pada Jumat malam. Bukan karena mereka tiba-tiba menjadi orang yang berbeda, tetapi karena mereka mengandalkan proses yang tidak dapat diandalkan, yaitu pengambilan keputusan sadar di setiap titik kritis. Sistem yang baik tidak bergantung pada keputusan yang baik. Sistem yang baik menghilangkan kebutuhan untuk terus-menerus membuat keputusan. Sistem yang baik mengotomatiskan perilaku yang benar, sehingga Anda tidak perlu berjuang melawan diri sendiri. Setiap kali Anda harus memilih antara menabung dan menghabiskan. Pikirkan tentang orang yang berhasil menurunkan berat badan. Mereka yang berhasil jangka panjang bukan orang yang memiliki disiplin superhuman. Mereka adalah orang yang membangun lingkungan yang membuat pilihan sehat menjadi pilihan default. Mereka tidak menyimpan junk food di rumah, mereka menyiapkan makanan di awal minggu. Mereka memiliki rutinitas olahraga yang terikat dengan pemicu waktu atau lokasi tertentu. Mereka membangun sistem yang membuat keputusan yang benar menjadi jalur dengan resistensi paling sedikit. Keuangan bekerja persis dengan cara yang sama. Ketika Anda bergantung pada keputusan, Anda bergantung pada versi terbaik dari diri Anda untuk muncul di setiap momen. Tetapi versi terbaik dari diri Anda tidak selalu tersedia. Kadang-kadang Anda lelah, kadang-kadang Anda stres. Kadang-kadang Anda hanya ingin membeli sesuatu untuk merasa lebih baik. Dan di saat-saat itulah struktur menyelamatkan Anda. Struktur tidak peduli bagaimana perasaan Anda. Struktur tidak bergantung pada motivasi Anda. Struktur bekerja bahkan ketika Anda tidak dalam kondisi terbaik. Dan itu sebabnya struktur mengalahkan niat setiap saat. Ini hanya akan masuk akal sepenuhnya setelah Anda memahami mengapa metode lama gagal pada tingkat mekanis. Jika saya memberi Anda solusi sekarang, Anda akan menganggapnya sebagai kalimat lain yang bagus. Tetapi jika Anda memahami mengapa arsitektur keuangan tradisional runtuh, Anda akan melihat mengapa arsitektur baru ini tidak hanya lebih baik, tetapi satu-satunya yang benar-benar berfungsi dalam jangka panjang. Jadi inilah paradigma baru yang akan mengubah cara Anda berpikir tentang uang. Keuangan bukan tentang mengontrol uang Anda. Keuangan adalah tentang mendesain aliran uang Anda. Perbedaan ini tampak kecil, tetapi dampaknya masif. Kontrol menyiratkan perjuangan konstan. Kontrol menyiratkan bahwa Anda harus waspada setiap saat. Kontrol menyiratkan bahwa satu kesalahan dapat menghancurkan semuanya. Tetapi desain menyiratkan bahwa Anda membangun sistem di mana uang mengalir ke arah yang benar secara otomatis. Desain menyiratkan bahwa Anda menetapkan aturan sekali dan sistem menjalankannya tanpa pengawasan konstan. Desain menyiratkan bahwa kesalahan individu tidak mengubah trajektori keseluruhan karena struktur yang Anda bangun lebih kuat daripada keputusan sesaat Anda. Mari saya beri Anda contoh konkret. Orang yang bergantung pada kontrol akan mengatakan pada diri sendiri setiap bulan, saya harus menyisihkan 20% dari pendapatan saya untuk investasi. Dan setiap bulan itu menjadi negosiasi internal. Setiap bulan ada alasan mengapa bulan ini berbeda. Setiap bulan ada pengeluaran tak terduga yang membuat persentase itu tampak tidak realistis. Tetapi orang yang bergantung pada desain mengatur transfer otomatis yang terjadi pada hari yang sama ketika gaji masuk, sebelum mereka bahkan melihat uang itu di rekening utama mereka. Tidak ada negosiasi, tidak ada keputusan yang harus dibuat, tidak ada ruang untuk rasionalisasi. Uang mengalir ke tempat yang benar, karena itulah cara sistem dirancang, bukan karena mereka membuat pilihan heroik setiap bulan.
Apakah model mental ini sudah mulai terasa lebih logis daripada cara Anda berpikir sebelumnya? Karena ini bukan hanya tentang menabung, ini tentang memahami bahwa setiap aspek keuangan Anda dapat dan harus dirancang, bukan terus-menerus dikelola. Sekarang mari kita lihat arsitektur sistem yang sebenarnya. Ada 3 lapisan dalam struktur keuangan yang benar, dan masing-masing membangun di atas yang sebelumnya. Lapisan pertama adalah lapisan mekanis. Ini adalah infrastruktur fisik dari aliran uang Anda. Ini termasuk berapa banyak rekening bank yang Anda miliki dan untuk apa masing-masing digunakan. Ini termasuk otomatisasi apa yang Anda siapkan. Ini termasuk bagaimana uang bergerak dari titik A ke titik B tanpa memerlukan keputusan sadar Anda. Kebanyakan orang memiliki 1 atau 2 rekening dan mencoba mengelola semua tujuan finansial mereka dalam ruang mental yang sama. Ini seperti mencoba memasak 5 hidangan berbeda dalam satu panci. Secara teknis mungkin, tetapi hasilnya akan kacau. Sistem yang dirancang dengan baik memisahkan fungsi. Anda memiliki rekening untuk pengeluaran harian. Anda memiliki rekening untuk pengeluaran tidak teratur yang dapat diprediksi, seperti asuransi atau pajak tahunan. Anda memiliki rekening untuk tujuan spesifik, seperti liburan atau pembelian besar. Anda memiliki rekening untuk investasi jangka panjang. Dan yang paling penting, Anda memiliki aturan tentang bagaimana uang bergerak di antara rekening-rekening ini secara otomatis. Ini bukan tentang kompleksitas untuk kepentingan kompleksitas. Ini tentang menciptakan jalur yang jelas, sehingga uang Anda tidak pernah berada dalam limbo, di mana Anda harus memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Lapisan kedua adalah lapisan aturan. Ini adalah protokol yang mengatur bagaimana Anda berinteraksi dengan sistem mekanis. Aturan bukan batasan, aturan adalah klarifikasi. Aturan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu, sehingga Anda tidak perlu membuang energi mental mencari tahu setiap kali. Misalnya, Anda mungkin memiliki aturan yang mengatakan bahwa semua pendapatan tak terduga, seperti bonus atau hadiah, dibagi dengan cara tertentu, 50% ke investasi, 30% ke tujuan jangka menengah, 20% untuk dibelanjakan sesuka hati. Dengan aturan ini, Anda tidak perlu duduk dan berdebat dengan diri sendiri setiap kali Anda mendapat uang tambahan. Aturan sudah membuat keputusan untuk Anda. Tetapi ini hanya berfungsi jika Anda memahami lapisan ketiga, yaitu lapisan prinsip. Ini adalah lapisan terdalam, yaitu mengapa Anda membangun sistem ini. Prinsip adalah fondasi filosofis yang membuat aturan masuk akal dan mekanis bekerja. Prinsip Anda mungkin adalah bahwa uang adalah alat untuk membeli waktu dan kebebasan, bukan untuk membeli barang. Prinsip Anda mungkin adalah bahwa keamanan finansial berarti memiliki aset yang menghasilkan pendapatan pasif, bukan hanya memiliki saldo besar di rekening tabungan. Prinsip Anda mungkin adalah bahwa setiap keputusan finansial harus dievaluasi berdasarkan apakah itu mendekatkan Anda ke otonomi atau menjauhkan Anda darinya. Tanpa lapisan prinsip ini, Anda hanya akan meniru sistem orang lain tanpa memahami mengapa itu berfungsi untuk mereka. Dan ketika sistem menghadapi tekanan, Anda akan meninggalkannya karena Anda tidak benar-benar memilikinya. Ini sebabnya orang yang mencoba menyalin strategi keuangan orang kaya sering gagal. Mereka menyalin mekanis, tetapi mereka tidak memiliki aturan atau prinsip yang membuat mekanis itu koheren. Mereka mencoba menjalankan perangkat lunak tanpa sistem operasi. Setiap lapisan bergantung pada lapisan sebelumnya, dan Anda tidak dapat melewati langkah. Jika Anda mencoba membangun aturan tanpa mekanis yang tepat, aturan itu akan terlalu sulit untuk diikuti. Jika Anda mencoba membangun mekanis tanpa prinsip yang jelas, Anda akan membangun sistem yang tidak selaras dengan apa yang sebenarnya Anda pedulikan. Sekarang mari kita lihat bagaimana ini bekerja dalam kehidupan nyata dengan cara yang dapat Anda terapkan segera.
Pilih satu area keuangan Anda yang saat ini bergantung pada keputusan berulang. Mungkin itu keputusan tentang kapan harus berinvestasi. Mungkin itu keputusan tentang berapa banyak yang harus ditabung setiap bulan. Mungkin itu keputusan tentang apakah pengeluaran tertentu adalah kebutuhan atau keinginan. Identifikasi satu titik gesekan di mana Anda harus berpikir dan memutuskan berulang kali. Sekarang tanyakan pada diri Anda, bagaimana saya bisa mendesain sistem yang membuat keputusan ini sekali dan mengotomatiskan hasilnya? Ini bisa sesederhana mengatur transfer otomatis. Ini bisa berarti membuat aturan eksplisit yang Anda tulis dan tempel di tempat yang Anda lihat. Ini bisa berarti merestrukturisasi rekening bank Anda, sehingga uang secara fisik dipisahkan berdasarkan tujuan. Tindakan spesifik tidak sepenting prinsip di baliknya. Prinsipnya adalah identifikasi keputusan, ubah menjadi aturan, bangun mekanis yang menjalankan aturan itu secara otomatis. Ketika Anda melakukan ini untuk satu area, Anda mulai melihat bagaimana ini dapat diterapkan di mana-mana. Anda mulai melihat keuangan Anda bukan sebagai serangkaian transaksi acak, tetapi sebagai sistem yang dapat dirancang, diuji, dan disempurnakan. Pilih satu tindakan dari yang baru saja saya jelaskan, dan jika Anda mau, komentari mana yang akan Anda terapkan pertama kali. Bukan karena saya perlu tahu, tetapi karena tindakan mendeklarasikan niat meningkatkan kemungkinan Anda benar-benar melakukannya. Pemahaman ini membawa kita ke konteks jangka panjang yang kebanyakan orang lewatkan. Membangun kekayaan bukan tentang menghasilkan banyak uang dalam waktu singkat. Membangun kekayaan adalah tentang membangun sistem yang terus bekerja untuk Anda selama bertahun-tahun. Orang yang benar-benar kaya secara finansial bukan orang yang paling pintar atau paling beruntung. Mereka adalah orang yang membangun pondasi yang benar dan kemudian membiarkan waktu melakukan pekerjaannya. Mereka memahami bahwa hasil dalam tahun pertama tidak mencerminkan kualitas sistem. Hasil dalam tahun kelima atau ke-10 mencerminkan kualitas sistem. Ini sebabnya banyak orang menyerah terlalu cepat. Mereka membangun sistem selama 3 bulan, tidak melihat perubahan dramatis, dan menyimpulkan bahwa sistem itu tidak bekerja. Tetapi sistem keuangan yang baik tidak dirancang untuk hasil dramatis dalam 3 bulan. Sistem keuangan yang baik dirancang untuk hasil yang tidak bisa dihentikan dalam 3 tahun. Perbedaan ini sangat penting. Jika Anda mencari hasil cepat, Anda akan terus berganti sistem. Anda akan terus mencari kalimat motivasi baru. Anda akan terus berpikir bahwa masalahnya adalah strategi, padahal masalah sebenarnya adalah bahwa Anda tidak pernah tinggal cukup lama dengan satu sistem untuk melihatnya matang. Anda sedang membangun fondasi yang benar, dan itu menempatkan Anda dalam kelompok kecil orang yang berpikir berbeda tentang uang. Kebanyakan orang akan terus mengumpulkan tips. Kebanyakan orang akan terus mencari jalan pintas. Kebanyakan orang akan terus berpikir bahwa masalahnya adalah mereka tidak cukup tahu. Tetapi Anda sekarang memahami bahwa masalahnya bukan pengetahuan, masalahnya adalah arsitektur. Dan ketika Anda membangun arsitektur yang benar, pengetahuan yang Anda miliki sekarang menjadi cukup. Bahkan, pengetahuan sederhana yang diterapkan melalui sistem yang solid akan mengalahkan pengetahuan kompleks yang tidak pernah diimplementasikan. Pemikiran terakhir yang ingin saya tinggalkan dengan Anda adalah ini. Sistem yang Anda bangun hari ini menentukan kebebasan yang Anda miliki besok. Bukan impian Anda, bukan niat Anda, bukan pengetahuan Anda. Sistem Anda. Jika sistem Anda lemah, masa depan Anda akan rapuh. Jika sistem Anda kuat, masa depan Anda akan stabil, bahkan ketika segala sesuatu di sekitar Anda tidak stabil. Orang yang memiliki sistem keuangan yang solid tidak panik ketika ekonomi berubah. Mereka tidak membuat keputusan impulsif ketika pasar jatuh. Mereka tidak terombang-ambing oleh setiap tren atau peluang baru. Mereka memiliki struktur yang terus berfungsi terlepas dari apa yang terjadi di luar.
Dan itu adalah definisi sebenarnya dari keamanan finansial. Berhenti mengumpulkan kalimat. Mulai bangun struktur. Tidak secara metaforis, secara literal. Hari ini, identifikasi satu keputusan finansial yang Anda buat berulang kali dan ubah itu menjadi sistem yang menghilangkan kebutuhan untuk membuat keputusan itu lagi. Besok, lakukan hal yang sama dengan keputusan lain. Dalam sebulan, Anda akan memiliki arsitektur yang mulai bekerja untuk Anda. Dalam setahun, Anda akan melihat hasil yang tidak pernah Anda pikir mungkin dengan usaha yang tampak begitu kecil. Bukan karena Anda melakukan lebih banyak, tetapi karena Anda membangun sistem yang melakukan pekerjaan yang biasanya membutuhkan perjuangan konstan. Ini adalah cara berpikir yang membedakan orang yang membangun kekayaan nyata dari orang yang terus berbicara tentang membangun kekayaan. Ini adalah perbedaan antara berharap kehidupan finansial Anda akan membaik dan benar-benar merancang perbaikan itu ke dalam struktur kehidupan sehari-hari Anda. Dan jika video ini masuk akal bagi Anda, jika Anda melihat bagaimana pemikiran ini terhubung dengan area lain dari kehidupan finansial Anda, maka Anda siap untuk memahami bagaimana setiap pilar keuangan lainnya juga bekerja sebagai sistem, bukan sebagai keputusan individu. Setiap konsep yang saya bahas di sini adalah bagian dari struktur yang lebih besar, dan setiap video di channel ini adalah bagian dari arsitektur pemikiran yang sama. Bukan karena saya ingin Anda menonton lebih banyak video, tetapi karena pemahaman keuangan yang sebenarnya adalah sistem pemikiran yang saling terkait, bukan koleksi fakta yang terpisah. Kaya itu hasil, sistem itu sebab,